Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 8, yaitu bab 5 unsur senyawa dan campuran part 2. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Senyawa. Senyawa adalah zat yang dibentuk oleh dua unsur atau lebih, di mana sifat zat yang baru berbeda dengan sifat zat penyusunnya. Contoh dari senyawa ialah H2O atau air, O2 gas oksigen, NaCl garam dapur, dan CO2 atau karbon dioksida, dan sebagainya. Jika di dalam unsur terdapat atom penyusunnya, di dalam senyawa terdapat molekul. Molekul terdiri atas dua atom atau lebih yang saling berikatan. Ikatan antar atom yang membentuk molekul dapat berupa ikatan kovalen maupun ikatan ionik. Berdasarkan atom penyusunnya, molekul dibagi menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Yang pertama, molekul unsur. Molekul unsur adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang sama ya. Jadi penyusunnya itu unsurnya sama. Contohnya klorin ya, ini ClCl unsurnya sama. Gas oksigen, ini O2, penyusunnya juga sama. Dan ozon atau O3, ini O semua ya. Jadi molekul unsur itu intinya penyusunnya adalah zatnya sama ya, atau kembar. Kemudian kedua, molekul senyawa. Molekul senyawa adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari molekul senyawa. Yang kedua, molekul senyawa. Molekul senyawa adalah molekul yang atom penyusunnya berasal dari unsur yang berbeda. Misalnya H2O ya, atau air. Ini H2O terdiri atas H dan O ya, unsurnya beda. CO2, C dan O beda. Dan C6H12O6 atau glukosa ini juga jelas beda ya, ada C, ada H dan O. Jenis-jenis senyawa. Yang pertama, senyawa organik. Senyawa organik merupakan senyawa yang umumnya berasal dari makhluk hidup. Senyawa ini tersusun atas atom C dan H, serta kadang juga disertai dengan atom O. Contoh senyawa organik yaitu gula atau C6H12O6, etanol C2H5OH, dan metana CH4. Yang kedua, senyawa anorganik. Senyawa anorganik merupakan senyawa yang dibangun oleh atom-atom unsur logam yang berikatan dengan atom logam lainnya atau dengan atom non-logam. Contohnya seperti NaCl, H2O, dan CaCO3. Contoh senyawa yang berada di sekitar kita antara lain, yang pertama ya H2O atau air, NaCl atau garam dapur, C6H12O6 atau glukosa ya, glukosa atau gula, MgOH2 yaitu antasid atau obat mah, CH3COOH asam cuka, C2H5OH etanol atau alkohol, dan NaHCO3 yaitu natrium bikarbonat atau soda kue. Campuran. Campuran merupakan materi yang berasal dari penggabungan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi. Zat penyusun campuran masih mempunyai sifat zat asalnya. Sebagai contoh, udara, air laut, lem, tanah, makanan, dan sebagainya. Jenis-jenis campuran ada tiga, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. Yang pertama adalah larutan. Larutan merupakan campuran homogen di mana zat terlarut dan pelarutnya tidak bisa dibedakan lagi.
Ciri-ciri larutan yang pertama bersifat homogen atau tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Yang kedua, zat terlarut tersebar merata, dan yang ketiga tidak dapat disaring. Contoh campuran yang termasuk larutan adalah larutan gula, larutan garam, alkohol 70%, larutan cuka, air laut, udara yang bersih, dan spiritus. Nah, sebagai contoh ini larutan gula. Tentu dalam larutan gula kita sudah tidak dapat membedakan lagi mana airnya dan mana gulanya ya, karena kedua zat ini sudah bercampur menjadi satu ya. Nah, inilah ciri utama larutan, yaitu tidak dapat dibedakan lagi antara zat terlarut dan pelarutnya. Yang kedua, suspensi. Suspensi merupakan campuran heterogen di mana zat terlarut dan pelarutnya bisa dibedakan dengan jelas. Ciri-ciri suspensi ialah bersifat heterogen, mengendap, dan dapat disaring. Contoh campuran yang termasuk suspensi antara lain air sungai yang keruh, campuran air dan pasir, campuran minyak dan air, dan campuran kopi dengan air. Nah, kita ambil contoh ini campuran air dan pasir ya. Nah, tentu saja antara air dan pasirnya dapat dibedakan dengan jelas. Nah, inilah salah satu ciri khusus suspensi ya, yaitu bisa dibedakan dengan jelas antara zat terlarut dan pelarutnya. Kemudian yang ketiga, koloid. Koloid merupakan bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Ciri-ciri koloid yang pertama, secara makroskopis bersifat homogen tetapi bersifat heterogen bila diamati menggunakan mikroskop ultra. Yang kedua, pada umumnya stabil, dan ketiga dapat disaring dengan penyaring ultra. Contoh campuran yang termasuk koloid ialah susu, santan, kabut, asap, mentega, mayones, jeli, batu apung, debu di udara, dan buih atau sabun. Beberapa contoh koloid ya. Ini ada kaca berwarna atau mutiara, agar-agar, asap, keju, mentega, susu, santan, awan atau kabut, styrofoam, batu apung, busa sabun, busa air laut. Nah, ini tabelnya ya. Untuk koloid ini nanti akan lebih lanjut dipelajari di SMA, yaitu pelajaran kimia. Untuk saat ini kita cukup belajar dasar-dasarnya saja ya. Kita cukup tahu contoh-contoh koloidnya terlebih dahulu. Pemisahan campuran. Pemisahan campuran dilakukan untuk berbagai tujuan. Beberapa di antaranya adalah untuk memurnikan suatu zat, menghilangkan endapan yang mengganggu, memisahkan zat agar dapat dimanfaatkan kembali, dan sebagainya. Sifat campuran akan mempengaruhi metode pemisahan yang dipilih agar tujuan tercapai. Ada dua macam pemisahan, yaitu pemisahan pada partikel tidak larut dan pemisahan pada partikel yang larut. Pemisahan campuran pada partikel tak larut. Yang pertama, dekantansi. Pemisahan campuran yang sedimennya sudah mengendap di bagian bawah dan cairan di atasnya dituangkan sedikit demi sedikit ya. Jadi dekantansi itu sama juga dengan pengendapannya. Jadi campuran diendapkan, nah setelah mengendap baru dipisahkan. Yang kedua, pengayakan atau penyaringan. Pengayakan adalah metode pemisahan sangat sederhana yang banyak dilakukan tanpa perlu menggunakan alat-alat yang sulit didapat. Prinsip metode ini ialah pemisahan dengan menggunakan alat berpori ya. Nah, contohnya yang paling gampang pengayaan pasir ya. Atau ini pengayaan apa ini? Kopi atau teh ini ya. Jadi paling gampang contohnya pengayaan pasir. Yang ketiga, sentrifugasi ialah pemisahan campuran yang memanfaatkan gerakan partikel dalam proses pemisahannya dengan alat berputar. Contohnya itu dengan alat sentrifugal ya, atau yang mudah kita amati ialah mesin cuci ya.
Nah, jadi mesin cuci itu berputar dan nanti airnya itu akan keluar. Yang keempat, pemisahan magnetis. Magnet dapat mengangkat besi dan baja. Magnet tidak berfungsi pada plastik, kaca, kertas, atau karton. Karenanya, magnet menjadi cara termudah untuk memisahkan besi dan baja dari bahan-bahan non-magnet. Pemisahan campuran pada partikel larut. Yang pertama, evaporasi atau kristalisasi. Pemisahan campuran yang dilakukan dengan prinsip evaporasi, di mana zat terlarut akan tertinggal dan mengkristal, sedangkan pelarutnya akan habis akibat mengalami evaporasi. Contoh pemisahan ini ialah pembuatan garam dari mengeringkan air laut, ya, evaporasi. Yang kedua, distilasi atau penyulingan. Distilasi merupakan pemisahan campuran dengan memanfaatkan prinsip titik-titik larutan yang berbeda. Contoh dari pemisahan ini ialah pengolahan desalinasi air laut menjadi air tawar dan proses pengolahan minyak mentah. Nah, ini ya contohnya ialah desalinasi, yaitu pengolahan air laut yang asin menjadi air tawar yang siap diminum, dan proses pengolahan minyak mentah. Jadi minyak mentah itu nanti dipanaskan dan nanti dipisahkan melalui distilasi, ya, atau perbedaan titik didih. Nanti ada yang menjadi bahan bakar pesawat atau aftur, ada yang menjadi bensin, minyak tanah, solar, dan sebagainya. Yang ketiga, kromatografi. Kromatografi merupakan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan zat-zat pada permukaan benda penyerap. Contoh dari kromatografi ialah memisahkan warna pada tinta, pewarna makanan, dan campuran warna lainnya. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.